Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Alfian Majarfanani, Mbak Devi Pujinur Lailia, Mbak Milenia Ervianti, dan Mas Nasir Najib. Kami akan membahas mengenai strategi pemasaran kompetitif internasional. Yang pertama yaitu pengertian dari strategi internasional adalah penjualan produk di pasar-pasar yang berada di luar pasar domestik perusahaan. Salah satu alasan diterapkannya strategi internasional adalah bahwa pasar internasional menghasilkan peluang baru yang potensial. Motif tradisional lainnya bagi perusahaan untuk menjadi perusahaan multinasional adalah untuk mengamankan sumber daya yang dibutuhkan. Strategi internasional termasuk keputusan yang terkait dengan barang atau jasa apa yang ditawarkan, pasar mana yang harus dimasuki, dan bagaimana harus bersaing. Selanjutnya yaitu tujuan strategi internasional. Tujuan dari strategi internasional adalah untuk mencapai dan mempertahankan posisi bersaing yang unik dan berharga baik di dalam maupun secara global. Untuk menciptakan keunggulan yang berkesinambungan, perusahaan internasional harus mencoba mengembangkan kemampuan atau kompetensi yang harus dilakukan. Di antaranya, 1. Menciptakan nilai bagi pelanggan yang mana pelanggan bersedia membayar. 2. Jarang terjadi karena kompetensi yang dimiliki bersama dengan banyak pesaing tidak bisa menjadi dasar keunggulan kompetitif. Yang ketiga, sulit untuk ditiru atau digantikan. Dan yang keempat, diatur dengan cara memungkinkan perusahaan untuk mengeksploitasi penuh dan merangkap dari nilai kompetitif, berharga, langka, dan sulit untuk meniru kompetensi. Perencanaan strategis global yang formal untuk menyediakan sarana bagi manajemen puncak untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman dari seluruh dunia, mempromosikan strategi untuk menanganinya, dan menentukan bagaimana untuk membiayai dan mengelola implementasi strategi. Perencanaan strategis membantu memastikan bahwa pengambilan keputusan telah memiliki pemahaman yang sama mengenai bisnis, strategi, asumsi di balik strategi tekanan bisnis eksternal dan keputusan mereka sendiri. Juga termasuk mempromosikan konsistensi tindakan antar manajer tersebut di seluruh dunia. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Alfian, yaitu tentang proses perencanaan strategis global yang terdiri dari menganalisis lingkungan domestik, internasional, dan asing, menganalisis variabel yang dapat dikendalikan perusahaan, mendefinisikan pernyataan misi, visi, dan nilai perusahaan, menetapkan tujuan-tujuan perusahaan, menguantifikasi tujuan, memformulasikan strategi kompetitif, strategi replikasi negara asal. Lalu, strategi multidomestik, strategi global, strategi transnasional, standarisasi dan perencanaan, skenario, rencana kontingensi, mempersiapkan rencana taktis. Fitur-fitur rencana strategi dan fasilitator implementasi. Yang pertama, proyeksi penjualan dan anggaran. Proyeksi penjualan atau sales forecast bukan hanya menyediakan manajemen mengenai estimasi pendapatan yang akan diterima dan unit yang akan terjual, tetapi juga berfungsi sebagai dasar perencanaan di bidang fungsional lainnya. Tanpa informasi ini, manajemen tidak bisa memformulasikan rencana produksi, keuangan, dan pembelian. Anggaran atau budget, seperti proyeksi penjualan, merupakan teknik perencanaan dan pengendalian. Selama perencanaan, mereka mengordinasikan seluruh fungsi di dalam perusahaan dan menyediakan manajemen dengan pernyataan detail mengenai hasil operasi di masa depan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai hasil tersebut. Yang kedua,
Fasilitator implementasi perencanaan. Setelah rencana disiapkan, harus diimplementasikan. Dua dari fasilitator implementasi perencanaan yang paling penting dikerjakan manajemen adalah kebijakan dan prosedur. Yang ketiga, kebijakan. Kebijakan atau policies adalah pedoman umum yang dikeluarkan oleh manajemen untuk tujuan membantu para manajer tingkat bawah untuk menangani masalah yang berulang. Objek kebijakan adalah untuk menghemat waktu manajerial dan mempromosikan konsistensi di antara unit operasi yang beragam. Selanjutnya prosedur. Prosedur menetapkan bagaimana kegiatan tertentu akan dilakukan, sehingga memastikan keseragaman tindakan bagi seluruh anggota perusahaan. Kemudian pengukuran kinerja. Perusahaan harus mempertimbangkan setidaknya ada 3 jenis pengukuran saat menilai kinerja strategi, yaitu yang pertama, mengukur keberhasilan perusahaan dalam mencapai dan mengaplikasikan sumber daya yang dibutuhkan, seperti sumber daya keuangan, sumber daya teknologi, dan manusia. Yang kedua, mengukur efektivitas personel perusahaan di dalam dan di antara jaringan operasi internasional perusahaan dalam melakukan pekerjaan yang merupakan tugas mereka. Dan yang ketiga, mengukur kemajuan perusahaan dalam mencapai visi, misi, dan tujuannya, serta melakukannya dalam sikap yang konsisten dengan pernyataan nilai perusahaan. Kemudian jenis-jenis rencana strategi. Yang pertama, horizon waktu. Rencana jangka panjang merupakan subjek yang ditinjau secara tahunan atau lebih sering jika situasi membutuhkan. Horizon waktu akan bervariasi menurut usia perusahaan dan stabilitas perusahaan. Yang kedua, level dalam organisasi. Setiap level organisasi di perusahaan akan memiliki tingkat rencana. Contohnya, jika ada 4 level organisasi, ada 4 tingkatan rencana yang masing-masing secara umum akan lebih spesifik dari rencana yang berada satu tingkat di atasnya. Selain itu, bidang fungsional di setiap akan memiliki rencana mereka sendiri dan terkadang akan menjadi subjek dari hierarki yang sama tergantung pada bagaimana perusahaan ini diorganisasikan. Kemudian, metode perencanaan. Yang pertama, perencanaan top-down. Dalam perencanaan top-down, kantor pusat perusahaan mengembangkan dan menyediakan pedoman yang termasuk definisi bisnis, pernyataan misi, tujuan perusahaan, asumsi keuangan, isi dari rencana, dan masalah khusus. Yang kedua, perencanaan bottom-up. Perencanaan bottom-up beroperasi dengan cara yang berlawanan. Tingkat operasi paling bawah melaporkan kepada manajemen puncak mengenai apa yang mereka harap akan dilakukan, dan totalnya akan menjadi tujuan perusahaan. Yang ketiga, perencanaan berulang. Perencanaan berulang menjadi lebih populer, terutama di perusahaan global yang menginginkan satu rencana global sekaligus dapat beroperasi di banyak lingkungan di negara lain. Perencanaan berulang mengombinasikan aspek-aspek dari perencanaan top-down dan perencanaan bottom-up. Selanjutnya, analisis kekuatan kompetitif. Yang pertama, penilaian pesaing baru. Keberhasilan manajemen strategis dan proses perencanaan strategis terutama tergantung pada kualitas informasi yang masuk ke dalam proses tersebut dan juga interpretasi informasi tersebut. Keputusan hanya sebaik informasi yang masuk ke dalamnya. Dan satu-satunya permasalahan terbesar dalam perencanaan internasional adalah kurangnya informasi yang efisien dan baik. Baik, selanjutnya sumber-sumber informasi. Ada 5 sumber utama informasi mengenai kekuatan, kelemahan, dan ancaman dari pesaing perusahaan. A. Di dalam perusahaan. B. Materi yang dipublikasikan, termasuk database komputer. C. Pemasok atau pelanggan. D. Pegawai pesaing dan pengamat langsung atau analisis bukti-bukti fisik dari aktivitas pesaing. Selanjutnya, menggunakan penilaian pesaing untuk melihat ke depan bukan ke belakang. Penilaian pesaing juga harus meningkatkan berbagai informasi dan mengambil keputusan strategi antar level organisasi dan mempromosikan penggunaan praktek intelijen pesaing di dalam berbagai bidang fungsional.
khususnya bila terkait ke dalam teknik perencanaan. Strategi seperti analisis skenario organisasi bisa mengantisipasi dan mempersiapkan diri untuk pergerakan potensial dari pesaing. Juga mengembangkan indikator intelijen yang bisa memberikan peringatan cepat kepada manajer perusahaan saat terjadi perubahan pesaing yang signifikan. Selanjutnya, benchmarking meliputi beberapa langkah sebagai berikut. A. Manajemen memeriksa perusahaan untuk aspek bisnis, produk, jasa, atau proses yang membutuhkan perbaikan dan metrik yang sesuai untuk digunakan dalam penilaian kinerja dari aspek-aspek ini. B. Manajemen lalu mencari perusahaan yang merupakan pimpinan di pasar global dalam mengerjakan proses yang sama. C. Perwakilan dari perusahaan mengunjungi perusahaan tersebut, berbicara dengan manajer dan pekerja, dan menentukan praktek operasi terbaik yang memungkinkan perusahaan-perusahaan tersebut untuk berkinerja sebaik itu. D. Perusahaan kemudian melakukan analisis yang sesuai untuk mengidentifikasi cara untuk tidak hanya meniru, tetapi juga menciptakan praktek terbaik secara inovatif yang menggabungkan ke dalam aktivitas mereka, dan perusahaan mengimplementasikan praktek tersebut dalam sikap yang dapat memenuhi tujuan kinerja perusahaan dan diterima oleh para anggota organisasi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.